Shalom Elohim. Shalom Elohim, ketiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah memakai tubuh manusia pada saat ini di muka bumi. Shalom Elohim, mempelai-mempelainya, saksi-saksinya, para malaikatnya, dimanapun berada anak-anak Tuhan. Semuanya Shalom Elohim. Nah, di kesempatan ini saya ingin mengungsikan satu penglihatan mimpi yang saya terima pada sekitar 24 hari bulan 9 2024. Nah, bukan dengan kekuatan saya untuk menyampaikan hal ini, namun sesuai dengan tuntunan rohnya, saya boleh menyaksikannya pada hari ini. Haleluya. Mimpi saya itu seperti ini. Saya melihat di satu ruangan yang sangat besar, sangat luas. Saya melihat seseorang sedang memotong-motong daging. Mulanya saya berpikir ianya adalah daging hewan, tetapi saat saya melihat lebih jelas, berfokus melihatnya, itu ialah daging manusia. Yang mana saya melihat hanya separuh badan sahaja, tangan, kepala, dan kakinya sudah tidak ada lagi. Hanya sisa badan dari paras dada ke perut, dan organ-organ dalamnya juga sudah dibersihkan, sudah tidak ada lagi. Semuanya dimasukkan, dikumpulkan di satu tempat yang sangat besar, di mana tempat itu isinya seperti air, yang mana adalah tujuannya untuk mengawet, sama seperti mengawet makanan dalam tin itu. Di dalam banyak badan manusia yang potongannya separuh tubuh, paras dada sampai ke perut sahaja, semuanya sekata, semuanya sama, potongan yang sama, berbaris. Lalu saya diperlihatkan lagi di satu ruangan, di mana di sana juga tersusun badan-badan manusia separuh badan sahaja yang sangat banyak. Ada yang masih ada kepalanya, dan yang lain adalah sudah tidak ada kepalanya, tidak ada kakinya, hanya separuh badan saja. Dan saya sempat melihat satu yang masih ada kepalanya, itu adalah muka orang bule-bule, atau orang panggil sebagai orang putih, yang sudah tua juga dan seperti datuk-datuk kelihatannya. Lalu beberapa waktu itu saya melihat seperti ada orang, sekitar dua orang masuk ke ruangan itu dan memakan telinga manusia itu, dan memakan daging manusia itu sama seperti sikap hewan yang mengoyakkan daging itu dengan giginya. Nah, seperti itu mimpi saya, dan saya tidak mengartikan mimpi ini. Makanya di dalam beberapa hari saya bertanya-tanya kepada Tuhan maksud dari mimpi ini, dan kemudiannya saya dituntun untuk melihat kembali postingan demi postingan Pak Aditya Nugrahanto, yang mana adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri berdiam di dalam dirinya. Jadi mimpi ini berkait dengan human trafficking ataupun pemerdagangan manusia. Kita boleh melihat bahwa banyak kes silang terjadi di seluruh dunia, dan mayat mereka kadang tidak dijumpai karena mereka adalah mangsa-mangsa yang darahnya diambil untuk tujuan ritual oleh para elit global. Selain itu, daging manusia itu juga diperjualbelikan, dijadikan sebagai makanan. Nyawa manusia itu tidak ada harganya, diperlakukan seperti hewan. Itulah hasil daripada human trafficking. Itu mereka dijadikan sebagai pekerja paksa untuk melakukan kerja-kerja yang ilegal, pelacuran dan hamba seks. Manakala kulit dan darah manusia dijadikan bahan untuk fashion para elit global, artis-artis yang terkenal seperti yang sudah Roh Alpha dan Omega sudah bukakan kepada kita melalui casingnya Pak Aditya Nugrahanto. Segala yang tersembunyi selama ini dibukakan, terbuka kepada dunia, dan menjadi nyata di zaman akhir ini. Akhir zaman ini antikristus berkuasa penuh, manusia akan saling memakan manusia. Manusia diperjualbelikan sebagai makanan. Semua yang ditutup-tutupi oleh setan selama ini akan semakin menjadi nyata di zaman akhir ini.
apa yang tertutup dan masih disembunyikan oleh setan, agenda demi agenda setan yang memakai tubuh manusia logika melalui para elit global, orang-orang kaya dan terkenal berpengaruh, dibukakan semuanya oleh Roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, untuk tujuan membuka mata manusia dan memperingati manusia sebelumnya apa yang dikatakan oleh Roh Alfa dan Omega melalui tubuh casingnya Pak Aditya Nugrahanto bukankah terjadi, tetapi banyak tidak mempercayainya sebagai Roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri berdiam di dalam dirinya. Kita lihat di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2 berkata seperti demikian, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Roh Tuhan Yesus Kristus sedang berbicara kepada dunia di zaman akhir ini melalui tubuh casingnya sendiri, yaitu Pak Aditya Nugrahanto. Dialah Alfa dan Omega itu sendiri. Ya, banyak yang tidak mengenalinya dan tidak menerimanya, sama seperti terulang zaman 2000 tahun yang lalu, yang mana orang tidak mengenalinya dan tidak menerimanya. Hanya mereka yang rendah hati, yang benar-benar mau bertanya, mencarinya seperti mencari harta yang terpendam akan bisa menemukannya. Nah, sampai sini saja kesaksian saya pada hari ini. Berseru, berdoalah kepada Tuhan dan berhati-hati, berjaga-jaga selalu. Berharaplah kepadanya, andalkanlah Dia dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, karena Dialah satu-satunya kota benteng, perisai dan kubu pertahanan kita dari segala kejahatan dan tipu muslihat di muka bumi ini. Anak-anak Tuhan yang menerima pesan daripada Tuhan lewat apa cara sekalipun, tampillah bersaksi, karena kita bekerja sama dengan Roh Alfa dan Omega melakukan pekerjaan ilahi di zaman akhir ini. Jadi tetap semangat dengan roh yang menyala-nyala melayaninya. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi nama Yeshua HaMashiach Elohim.